dapat sendiri nih lobsternya. Untuk mengambil lembah ini kita harus cepat, karena kalau tidak, kalau semakin lama itu kawannya malah menjadi lebih agresif dan bisa menyerang. Sisi selatan Tanah Jawara merupakan keindahan alam yang terbentuk dari kerja alam selama jutaan tahun. Sebagiannya terletak di wilayah Pantai Sawarna. Di tempat ini, batu karang yang menjulang kokoh menahan serbuan ombak, menjadi bukti alam yang terus bekerja telah menghasilkan bentang alam menakjubkan. Pantai Karang Taraje Sawarna memiliki landscape yang luar biasa indah sekali dan juga memiliki fenomena alam yang unik. Saya akan mengeksplor keindahannya di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hempasan ombak yang tertahan karang berundak menciptakan air terjun yang memutih. Dari kejauhan nampak seperti tirai yang melindungi daratan Sawarna. Kondisi geografis Pantai Sawarna berbatasan langsung dengan Laut Selatan, menghasilkan kontur bebatuan yang unik dan menjadi rumah dari berbagai biota laut. Salah satunya lobster. Bersama dengan Kang Aceh dan Kang Eji, saya akan mencoba mencarinya di antara celah karang sepanjang garis pantai. Saya sedang berada di Pantai Tanjung Layar. Pantai ini masih satu garis dengan Pantai Karang Taraje. Dan di sini saya akan mengeksplor salah satu kekayaan alamnya, yaitu lobster. Mari kita coba peruntungan hari ini. Lobster dapat ditemukan mulai dari kedalaman 1 hingga 2 meter. Karena udang karang ini menyukai daerah yang terlindung dan perairan yang tenang. Lobster pertama yang kita dapat, ini ukurannya berapa Pak? 2 ons. 2 ons lebih, berarti ini sudah aman untuk ditangkap ya? Udah. Karena untuk ukuran 1 ons ke bawah itu belum boleh ditangkap. Aturan pembatasan penangkapan lobster di alam bertujuan untuk melindungi populasinya agar tidak terancam punah. Bapak udah dapat, sekarang giliran saya karena saya nggak mau kalah, semoga saya beruntung. Mencari lobster tidak semudah yang saya perkirakan walau air sedang jernih, karena lobster pandai bersembunyi dan berkamuflase. Selain itu, langkah saya juga sedikit terhambat karena banyak bulu babi. Akhirnya saya dapat sendiri nih lobsternya. Ini ukurannya sekitar 3 ons, jadi sudah aman untuk kita tangkap. Pak, ini diamankan dulu Pak. Wah, dapat lagi. Oh, ini betina Pak. Ternyata kita dapat lagi lobster yang betina, ada telurnya. Dan lobster betina ini harus dirilis atau dilepaskan supaya mereka tetap bisa berkembang biak. Walaupun dapat menghasilkan 460.000 telur selama masa perkembangannya, tetapi hanya 2 ekor dari 1.000 telur yang dapat bertahan hidup hingga dewasa.
dapat lagi, Pak. Wah, gede banget, Pak. Wah. Kali ini kita beruntung karena dapatnya lumayan besar. Ini berapa ukurannya, Pak? Ini sekitar ada 4 on nih. 4 ons. Ini jantan apa betina, Pak? Ini jantan ini. Cara ngeliatnya gimana? Ini kalau jantan ini kukunya 1 nih. Kalau betina? Kalau betina ini kukunya sekitar ada 3. Membedakan lobster jantan biasanya dilihat dari ukuran tubuh. Lobster jantan berukuran lebih besar daripada lobster betina. Ada 2 jenis lobster yang kita dapat hari ini. Ada yang lobster hitam dan juga yang merah. Terlihat dari perbedaan warnanya. Yang satu lebih gelap, yang satu lagi agak kayak oranye gitu. Terdapat beberapa jenis lobster yang hidup di perairan Indonesia. Tetapi yang sering ditemukan adalah jenis lobster pasir yang berwarna agak gelap dan lobster mutiara yang bercorak punggung biru kehijauan. Lobster mutiara berharga lebih mahal karena mempunyai daging yang lebih tebal. Lobster tangkapan kita hari ini sudah cukup. Selanjutnya ini akan diolah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beralaskan putihnya pasir pantai Goa Langir, saya membuka camper van tepat di pinggir pantai. Ditemani cahaya matahari yang perlahan mulai tenggelam, saya bersama Kang Aceh bersiap-siap untuk memasak makan malam hasil tangkapan hari ini. Sambil menikmati suasana sore, kita akan memasak lobster yang baru saja kita tangkap. Saya mulai meracik bumbu untuk masakan istimewa malam ini. Sementara Kang Aceh membantu memanggang lobster. Dibalur dengan bumbu tradisional, wanginya menggugah selera banget. Udah matang ya, Pak? Udah. Oke, kita angkat. Oh, panas, Pak. Enak, Pak. Rasa istimewa santapan malam ini tak hanya berasal dari dagingnya, tetapi juga hasil usaha saya menangkap sendiri lobster ini. Ditemani semilir angin pantai, malam ini saya memutuskan untuk beristirahat di pantai Goa Langir. Mendung mengiringi pagi ini, seakan mengajak saya untuk segera menginjakan kaki ke pasir pantai. Suara deburan ombak dan juga suasana pagi ini betul-betul membangunkan mood saya, membuat saya semangat untuk berpetualang hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati kesejukan pagi dengan berjalan di pinggir pantai seraya memandang lautan menjadi pembuka saya hari ini. Ini perjuangan saya untuk sampai ke spotnya benar-benar luar biasa sekali. Tidak ada jalanan dan saya harus memanjat karena tebing yang ada di sini. Geopark Bayah Dom. Bentang alam gunung berapi yang berumur 23 tahun membentang dari wilayah Bayah hingga Curug Bitung, Kabupaten Lebak. Struktur batuannya bervariasi dengan pemandangan menakjubkan, tersembunyi di antara vegetasi yang masih alami. Salah satunya Curug Ciporolak, air terjun dengan ketinggian sekitar 70 meter, berlokasi di Desa Hegarmana, Kecamatan Cibeber. Saya sedang bersama dengan tim dari Youth Forum Geopark Bayah Dom. Kita akan melakukan penelitian geologi di daerah Curug Ciporolak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami harus melewati sawah dan menyusuri sungai untuk menuju ke Curug Ciporolak, karena belum ada jalur transportasi untuk kendaraan. Untuk menuju
Menuju ke Curug Ciporolak itu harus menempuh waktu sekitar 1 jam dengan trekking. Dan medan yang kita lalui itu bebatuan seperti ini. Harus hati-hati karena ini licin sekali. Jalur yang bervariasi membentang di hadapan kami. Pohon-pohon besar dengan akar melintang menandakan curug ini masih jarang tersentuh. Melihat kemegahan Curug Ciporolak yang menjulang di antara hijaunya dedaunan, membuat lelah saya seakan terobati. Kita sudah sampai di spot Curug Ciporolak dan kita akan melakukan penelitian geologi di sekitaran sini. Nama Porolak diambil dari suara air yang menimpa dedaunan. Dinding yang melengkung ke dalam membuat air langsung terjun bebas ke bawah, membentuk kolam kecil berwarna hijau toska di bawahnya. Karena medan yang sulit, kami akan memasang jalur safety di tempat undakan. Di sekitar curug tidak ada titik yang bisa dijadikan anchor. Kang Algar dan tim terpaksa harus naik ke atas curug untuk membuat anchor yang dipasang di antara pepohonan. Hempasan air yang keras membuat Kang Reza kesulitan untuk menuruni tebing. Dibantu Kang Kris, akhirnya teman-teman berhasil membuat jalur penyelamat dan jalur pendakian menuju ke undakan. Selama Kang Algar dan tim memasang jalur penyelamat, saya bersama dengan Kang Iqbal, peneliti dari Youth Forum Geopark Bayahdom, melakukan penelitian batuan di sekitar kolam. Sejauh ini kita baru menemukan satu jenis batu, yaitu batuan tuf yang terbentuk dari abu vulkanik. Batuan tuf adalah batuan yang terbentuk dari abu vulkanik yang mengendap dan mengeras menjadi bebatuan. Menjadi bukti bahwa dahulu wilayah ini termasuk kawasan gunung berapi. Salah satu keunikan batuan tuf ini adalah sensasi hisap ketika ditempelkan ke lidah. Oh iya, ternyata memang ada seperti rasa kayak kesedot, tapi nggak terlalu. Jadi karena memang umur batunya ini sudah lama, dia sudah kompak, makanya tidak terlalu menyedot. Tapi kalau batuannya itu masih baru, itu dia akan terasa lebih lengket lagi. Selama kami melakukan penelitian di bawah, Kang Algar dan tim sudah selesai memasang jalur. Kini saatnya saya dan Kang Iqbal naik menuju ke undakan. Untuk menuju ke undakan, saya harus mendaki tebing yang berada di samping air terjun. Tebing yang basah dan dipenuhi tumbuhan merambat membuat jalur pendakian sangat licin. Perjuangan saya untuk sampai ke spotnya benar-benar luar biasa sekali. Tidak ada jalanan dan saya harus memanjat karena tebing yang ada di sini. Walaupun dibantu dengan tali untuk memanjat, beberapa kali saya sempat terpeleset. Beruntung, Kang Kris sigap menahan tali sehingga saya tidak terjatuh. Akhirnya saya sampai di atas, tapi belum ke spot di tengah-tengah air terjunnya. Kita masih harus menunggu partner saya dulu untuk naik ke atas, baru kita bisa lanjut ke spot untuk mencari batu. Untuk menuju ke tengah undakan di bawah air terjun, saya kembali harus menyusuri tebing yang licin. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat sulit, saya sudah sampai di spot untuk mencari beberapa batu ini. Spotnya ada di tengah air terjun di undakan yang pertama. Dingin sekali, anginnya kencang banget. Saya dan Kang Iqbal harus mengambil batu di bawah air terjun yang mengalir deras dari ketinggian 70 meter. Bagi para peneliti, dari setiap pengamatan yang menunjukkan perbedaan bentang alam harus diteliti lebih lanjut
agar mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita sudah mengumpulkan beberapa batu dan batu ini akan kita bawa ke bawah untuk diteliti lebih lanjut supaya kondisinya lebih aman di bawah. Menikmati keindahan Curug Ciporolak tak cukup hanya dengan mengamatinya. Setelah lelah berkegiatan mencari berbagai macam jenis batu, sekarang saya mau menikmati air terjun di sini. Berenang merupakan salah satu cara saya untuk menyegarkan diri, mengembalikan semangat setelah seharian beraktivitas. Kubangan air terjun ini memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Airnya jernih sekali dan juga seger banget. Seru bermain air di sini. Lebatnya pepohonan yang menyembunyikan keberadaan Curug Ciporolak mampu menjaga curug ini tetap alami dengan debit air yang selalu mengalir deras walau di musim kemarau. Dari batuan seperti ini, kita bisa mengetahui proses pembentukan alam dan juga terbukti Curug Ciporolak ini yang sudah terbentuk dari jutaan tahun yang lalu masih lestari sampai sekarang. Semoga alam kita bisa tetap terus terjaga seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya di Tanah Jawara berlanjut ke daerah Cilograng, tepatnya di Desa Lebak Tipar. Bersama Abah Nasan, saya menjelajahi perbukitan batu, mencari sarang burung pakang atau lebih dikenal dengan burung sriti. Bersama dengan Abah Nasan, kita sedang berada di Gua Cibetot, Desa Lebak Tipar, mau mencari sarang burung pakang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum memasuki goa, saya harus memakai peralatan safety terlebih dulu, yaitu helm dan headlamp karena keadaan goa yang gelap dan sempit. Pintu masuk goa tersamar di antara bebatuan, menjorok masuk ke bawah. Susah untuk ditemukan bila tidak benar-benar mencarinya. Tempat yang sangat cocok untuk burung kecil dan lincah. Medan di dalam gua ini tuh jalanannya sedikit berlumpur dan juga licin, tapi semakin ke dalam itu dia semakin lega. Jadi saya sudah bisa berjalan normal, tapi harus hati-hati nih karena barusan saya sempat hampir jatuh karena memang licin sekali jalannya. Struktur goa yang jarang tersentuh manusia ini memang berbahaya. Selain jalanan berlumpur, di beberapa titik terdapat lubang dalam seperti jurang. Beruntung ada Abah Nasan yang paham jalur di dalam goa. Oh, ini jalan yang paling sulit, harus ditaruh kayu di sini karena itu di bawahnya langsung jurang. Jadi kalau saya nggak hati-hati kepleset bisa nggak tahu saya. Kayu-kayu penyangga ini sudah dipasang Abah Nasan ketika masa awal mencari sarang di Goa Cibetot. Goa yang jarang tersentuh ini menjadi tempat yang tepat untuk membuat sarang karena terlindungi dari serangan predator. Ada satu sarang burung pakang yang sudah kita temukan, tetapi ada anaknya, jadi kita harus mencari lagi nih di spot yang lain. Pengambilan sarang secara sembarangan dapat merusak habitat burung pakang karena anakan burung biasanya disuapi oleh induknya selama 54 hari sebelum bisa mencari makanan sendiri. Nah, ini dia sarangnya. Bentuknya ternyata sama kayak sarang burung biasa, tapi dia kayak versi lebih kecilnya gitu. Ini mana yang bisa kita manfaatkan nanti, Bah? Bagian apanya? Oh, ini kakinya kan ini putih ya. Putih bisa pakai obat gitu ya. Obat kalau misalkan di bubur ya bisa ini. Ini harusnya masih ada lagi di sekitar sini ya, Bah? Iya. Oke, kalau gitu kita cari lagi, Bah. Burung pakang tidak menyukai tempat kotor dan bau. Sejak menetas, burung ini selalu membuang kotorannya di luar sarang, sehingga sarangnya selalu bersih. Ini ada satu sarang lagi yang dia kayak kejepit gitu posisinya, jadi tetap harus pakai kayu nih ngambilnya.
Burung pakang bisa membuat sarang di mana saja, selama mereka anggap nyaman. Tetapi kebanyakan akan membuat sarang di tempat yang lebih terlindungi, seperti di Goa Cibetot ini. Kita dapat lagi ini sarang burung pakangnya. Jadi memang burung pakang itu suka bersarang di daerah gua-gua seperti ini ya, Bah ya? Iya. Jadi untuk mendapatkan sarang burung pakang ini perlu usaha yang luar biasa nih. Dan ini kita dapat yang bagus. Ayo kita simpan lagi, Bah. Sarang burung pakang berkhasiat untuk menyembuhkan demam, menambah stamina, dan bisa menurunkan kadar kolesterol. Menjadi alasan kenapa banyak orang yang mencarinya. Pencarian kita sudah cukup dan memang ada beberapa sarang yang tidak memungkinkan untuk diambil, harus tetap dibiarkan untuk menjaga ekosistem dan juga kelestariannya. Selanjutnya sarang ini akan kita olah. Abah ini disimpan lagi? Ya sekarang pulang aja. Yes, ayo kita lanjut, Bah. Sambil beristirahat, saya dan Abah Nasan membersihkan sarang sebelum diolah. Karena sarang ini masih bercampur dengan injuk. Sebelum diolah, sarang burung pakang ini harus dibersihkan dulu nih, bagian yang kenyal-kenyal kayak jelly ini yang akan kita pakai nanti untuk kita olah. Sarang burung pakang selain terbuat dari air liur, juga bercampur dengan dedaunan, lumut, dan rumput. Ternyata ngebersihin sarang burung pakang ini tidak semudah yang saya bayangkan, karena harus benar-benar teliti sekali memisahkan injuknya ini dari lendir si sarang burung pakang ini. Memisahkan air liur burung yang bercampur dengan benda lain ternyata cukup memakan waktu. Setelah susah payah, ini dia hasil yang sudah dibersihkan dan ini sudah siap untuk diolah. Ayo Bah, udah bersih semua ya? Selain untuk dijual, sarang burung pakang juga dimanfaatkan masyarakat desa untuk pengobatan. Bersama Abah Nasan, saya akan membuat resep pengobatan tradisional khas warga Lebak Tipar. Masyarakat di sini biasanya mengolah sarang burung pakang ini dengan cara dicampur dengan bubur kacang hijau. Jadi sekarang kita sedang merebus kacang hijaunya. Airnya sudah mendidih, sekarang waktunya untuk masukkan sarang burung pakangnya ini. Sarang burung dimasukkan lebih awal, supaya bisa meleleh dengan baik dan menyatu dengan bubur. Sarang burungnya sudah dimasukkan, sekarang waktunya untuk menunggu bubur kacang hijaunya matang. Wow, sudah matang nih bubur kacang hijaunya, sekarang waktunya untuk dinikmati. Mencampurkan sarang burung pakang ternyata tidak mengubah rasa bubur kacang hijau ini. Bubur yang udah dicampur dengan sarang burung pakang ini memiliki khasiat untuk menurunkan demam dan juga bisa menambah daya tahan tubuh. Benar ya, Bah ya? Iya, benar. Pengobatan dengan sarang burung pakang merupakan sebuah kearifan lokal tentang pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Alam ternyata juga menyediakan obat-obatan untuk kesembuhan, salah satunya adalah sarang burung pakang ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepertinya kita beruntung kali ini karena kita sudah menemukan tanda-tanda adanya sarang lebah melalui kotoran lebah yang menempel di daun. Bentang alam Provinsi Banten yang bervariasi menyimpan banyak potensi untuk saya jelajahi. Dalam kawasan hutan misalnya, madu odeng merupakan salah satu hasil alam yang biasa dicari dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Saya sedang bersama dengan bapak-bapak dari Kampung Cibunar, Cilograng, Banten. Kita mau mencoba peruntungan ke hutan Curuwuk untuk mencari sarang lebah madu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian Pak Adul dan teman-temannya dimulai dengan melihat jejak kotoran lebah yang tertinggal di daun.
model pencarian sarang madu yang baru saya ketahui. Ada yang putih, ada juga yang kuning. Ini apa? Iya, yang kuning ini, Neng, itu tandanya sarang masih ada. Kalau yang putih ini diperkirakan udah lama. Sepertinya kita beruntung kali ini karena kita sudah menemukan tanda-tanda adanya Iya, sarang iya. lebah melalui kotoran lebah yang menempel di daun. Biasanya, kotoran lebah tersebar sekitar 10 sampai 15 meter dari sarang. Sarangnya sudah kelihatan, tapi karena pohonnya terlalu tinggi, jadi kita harus mempersiapkan Iya, benar, tangga benar. dengan menggunakan bahan dan alat seadanya. Benar. Untuk meraih sarang, Pak Adul dan teman-temannya hanya mengandalkan tangga bambu yang diambil di sekitar pohon. Obor pembuat asap dibuat spontan dari dedaunan di sekitar lokasi. Ini dia obornya, kita buatnya itu dari daun pisang kering yang dibungkus dengan daun salak supaya nanti kalau dibakar dia itu menghasilkan asap untuk mengusir si lebahnya. Hah? Putus, Pak? Putus. Selain mengandalkan asap, saya juga melindungi diri dengan alat pelindung agar tidak terkena sengatan odeng yang terkenal cukup menyakitkan. Demi keamanan dan juga keselamatan, saya harus mengenakan full APD. Berbeda dengan bapak-bapak yang sudah ahli dan juga biasa, bapak nggak perlu menggunakan apa-apa. Pak Adul juga melengkapi diri dengan doa-doa, sebuah cara turun-temurun yang selama ini mereka percaya mampu melindungi diri dari serangan lebah. Jadi sebelum kita naik ke atas, bapaknya sedang melakukan ritual supaya lebahnya itu tidak menyerang kita. Jadi seluruh proses pengambilan sarang lebah madu ini berjalan lancar. Setelah membakar obor, perlahan kami mulai memanjat tangga bambu. Berusaha menggapai sarang yang menggantung di dekat pucuk pohon. Karena posisi pohon yang cukup berbahaya, saya memutuskan menunggu di ujung tangga. Ini karena memang pohonnya berada di lereng dan dia mengarah ke tebing, jadi saya hanya bisa di sini karena kalau saya ikut naik ke atas malah membahayakan. Kawanan lebah mulai berterbangan ketika Pak Adul mendekati sarangnya. Hanya bermodalkan tangan kosong, Pak Adul dengan cepat mengambil sarang. Hasil panen madu kami kali ini tidak begitu banyak karena umur sarang yang belum terlalu lama. Ini dia hasil madu yang baru saja kita ambil. Ini usianya sekitar 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu. Usianya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Warnanya cantik sekali nih. Ada lebahnya Pak. Coba. Enak banget Pak. Manis banget rasanya. Nggak ada asam-asamnya sama sekali. Dan warnanya sempurna banget ini. Warnanya cantik banget loh Pak. Kualitas dan khasiat madu asli dari alam untuk menjaga kesehatan memang tidak perlu diragukan. Sementara itu, keberadaan lebah di alam merupakan indikator penting bagi lingkungan. Karena lebah hanya memakan bunga dan buah dari lingkungan yang bersih belum tercemar polusi. Sarang lebah yang kita ambil ini nggak semuanya, harus ada yang ditinggalin di atas supaya lebahnya tetap bersarang di tempat yang sama. Jadi kita harus menjaga kelestarian lebah karena mereka berperan penting dalam ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak petualang.